Sebenarnya kalau perubahan yang ke arah lebih baik ya, atau sebuah inovasi itu pasti erat kaitannya dengan ketidaknyamanan. Ya, mungkin waktu itu aku sempat kecewa juga sih, kenapa kok orang-orang bisa gitu kan masuk kampus negeri, sedangkan aku sulit banget nih jalannya mau ke kampus negeri aja gitu. Tapi akhirnya aku coba menerima aja, yang awalnya mungkin aku nangis-nangis kecewa gitu sama takdir aku sendiri, tapi aku coba menerima dan alhamdulillah ternyata Allah ngasih hadiah gitu. Jangan pernah takut berbuat baik dan berjalan di kebenaran, walaupun itu terkadang pahit. Jadi supaya nggak gampang terbawa arus, silahkan lakukan apapun yang kalian inginkan, tapi jangan lupa bahwa kalian seorang hamba yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dialog Senja bersama saya Kang Sahrul. Dan insya Allah di pembahasan kali ini saya ditemani oleh Teh Ulfa, Teh Lucy. Kita bertemu lagi teman-teman di dua episode yang kemarin, kan menarik banget ya pembahasannya. Sekarang insya Allah pembahasannya lebih menarik. Nah, saya bakal ngelempar suatu pertanyaan nih ke kalian nih. Nah, kenapa sih anak muda ini banyak banget ngikutin tren atau kebawa arus sama tren? Kayak kalau gua ngikutin tren itu kayak katrok banget gitu. mungkin kalau dari perspektif aku ya, karena ngelihat seru gitu, tapi tanpa ngelihat dampaknya apa gitu. Kayak misalnya ada tren misalkan JJ gitu ya, misalkan JJ gitu. Nah, mereka tuh ya terutama yang ahwat ya, kadang yang rentan tuh kan, kalau misalnya ikutan tren-tren tuh, kadang mereka tuh gampang ikutan karena kelihatannya seru, terus kelihatannya keren gitu. Tapi yang harus digarisbawahi mungkin untuk muslimah ya, harus lebih lebih teliti juga sih. Kan ada konten yang boleh kita ikutin, ada yang boleh enggak gitu. Jadi sebagai muslimah juga kita perlu membatasi diri kita, jangan sampai kita ikutan tren-tren yang justru di luar dari syariat Islam. Mungkin itu sih. Jadi harus bisa memilah dan memilih konten. Kalau dari aku pribadi, itu bisa faktor terbesarnya itu terbawa lingkungan. Jadi karena nggak bisa menafikan juga ya, anak muda itu kan gengsinya gede ya, maksudnya ya kita nggak bisa gitu, nggak bisa bohong dong, ya kan, itu fakta dong. Kalau anak muda itu gengsi mereka lumayan besar lah gitu. Karena apa? Karena mereka mungkin masih mencari jati diri juga kan, termasuk ya kita pribadi juga masih muda sih sebetulnya. Cuman sebagai pengamat gitu ya, kadang aku mengamati juga ada orang-orang yang ngerasa gengsi lebih ketakut sih. Takut apa? Contohnya, ketika dia punya circle gitu kan, dia punya circle pertemanan dan circle dia contohnya yang joget-joget misalkan, menampilkan aurat, ini tanda kutip ya, joget-jogetnya menampilkan aurat gitu. Untuk apa? Mencari ketenaran gitu. Kalau misalkan dia nggak mau ikutan nih circle-nya, takutnya ntar nggak ditemenin, iya diasingkan. Nah, dari ketakutan itu akhirnya ada keberanian atau dorongan, akhirnya dia kayak ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan karena itu tadi, karena gengsi pertama, terus kayak takut gak ditemenin. Itu sih faktor lingkungan, itu sangat mempengaruhi gitu. Sama seperti episode-episode yang sebelumnya gitu ya, kita bahas tentang betapa pentingnya circle gitu. Ya makanya kita harus pilih lebih selektif lagi memilih circle, karena ketika kita nggak selektif memilih circle, kita bisa terbawa arus. Nah, arus ini ada dua. Kalau arus satu, arus negatif dan positif. Kalau air sih satu arus ya. Kalau arus kehidupan itu ada dua, negatif dan juga positif. Tinggal bagaimana cara diri kita mau ke bawah arus yang mana nih? Yang positif kah atau negatif kah? Gitu. Masalah circle sih sebenarnya teman-teman bisa ada opsi salah satu circle terbaik ya, salah satunya teman hijrah. Promosi dikit ya. Itu kita juga sering ada kajian tiap pekan, Sabtu pekan itu buat anak-anak muda Bogor atau di Jabodetabek itu bisa ikut, dan kita juga banyak kegiatan positif, dan benar juga kata Teteh itu bisa jadi salah satu opsi ya. Nah, saya juga tadi juga menyinggung yang Teh Ulfa yang masalah joget-joget, JJ, kan ada yang menyalahi syariat ya. Ada juga yang misalnya katakanlah secara pakaian mereka tidak menyalahi syariat, tapi gerakannya erotis ya, yang mengundang syahwat dan segala macam. Itu kan banyak banget ya kan, dan menurut saya itu juga miris dan tidak bisa dibenarkan. Nah, peran kita nih sebagai anak muda yang mungkin agak risih melihat itu, counter apa yang bakal kita lakukan, atau istilahnya untuk apa ya, menyimbangi hal-hal itu biar terkurangi lah, atau istilahnya diminimalisir.
Oke, masalah prinsip menarik banget ya tadi yang disinggung sama Teh Lucy. Betul banget, prinsip itu jadi apa ya namanya fundamental lah, dasar banget buat anak muda atau manusia untuk berpegang teguh gitu. Nah, gimana sih cara ngebangun prinsip itu di dalam diri kita? Karena kan nggak semua orang punya prinsip yang teguh dan bahkan yang tadi terbawa arus tadi. Nah, cara menanamkan diri prinsip yang kuat atau disebut idealis gitu. Nah, itu seperti apa? Kalau dari Lupa gimana? Kalau dari aku, kita harus tahu diri kita juga sih gitu. Prinsip kita misalkan kita terkhusus ya, kita kan sebagai muslim, jadi kita punya batasan dalam syariat Islam. Kita nggak bisa sebebas orang-orang yang mungkin non muslim gitu. Terus kita nggak bisa sebebas orang-orang yang tidak menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya gitu. Nah, mungkin kalau dari aku sendiri, karena aku ngerasa sebagai muslimah gitu, jadi aku punya batasan yang secara apa ya, langsung dari Allah gitu. Di ini kan kayak misalnya dari berhijab, itu kan perintah langsung dari Allah kan. Jadi mungkin itu sih batasan aku. Ketika aku berhijab itu ngerasa aku jadi ada batasan, aku berhijab nih, aku nggak boleh misalkan joget-jogetan gitu. Itu sih jadi ada batasannya dengan berpakaian ya. Itu berpakaian sangat mempengaruhi banget gitu. Karena beda kan kalau misalnya orang yang berhijab dengan yang enggak misalnya kan. Kalau misalnya berhijab kan jadi ngerasa aku nggak boleh berbuat seperti ini karena dilihatnya nggak enak aja gitu. Masa berhijab terus kelakuannya kayak gitu. Mungkin itu sih. Jadi itu. Kalau dari aku ini masuknya tips sih. Tips bagaimana cara kita supaya punya prinsip atau nggak gampang kesetir oleh orang lain gitu. Yang pertama adalah kita harus orientasikan diri kita karena Allah. Karena ketika kita mengorientasikan diri karena Allah, apapun yang kita lakukan kita pasti ingatnya oke, karena Allah gitu. Apapun komentar manusia gitu, insya Allah ketika orientasi kita karena Allah, lillahi ta'ala gitu, insya Allah kita akan lebih kuat meneguhkan prinsip yang kita punya. Itu satu. Yang kedua adalah menyadari bahwa tidak semua orang itu bisa suka sama kita gitu. Tidak semua orang bisa suka sama kita. Kita harus sadar bahwa kita itu nggak bisa selalu menyenangkan orang lain gitu. Ya kalau misalkan kita punya berbeda pendapat gitu ya sama orang lain, kalau orang lain nggak suka ya udah biarin aja. Itu normal kok dalam hal bersosial gitu. Itu hal normal gitu. Jadi jangan takut karena circle kita kayak gitu, terus kita nggak nyaman, akhirnya kita ikut-ikutan padahal hati kita nggak nyaman. Jangan kayak gitu. Karena caranya kita sadar bahwa nggak semua orang bisa suka sama kita. Itu dua. Yang ketiga adalah berani. Berani di sini adalah konteksnya berani untuk berkata tidak. Berani untuk berkata tidak ketika kita ngerasa nggak nyaman. Karena kadang gini Kang Ulfa. Jadi ketika kita ini berdasarkan cerita true story lah ya dari orang lain ke aku. Jadi dia ada di satu circle yang dimana circle-nya itu mohon maaf ya lebih mengarah ke negatif, tapi di sisi lain dia kayak nggak mau kayak gitu. Tapi di sisi lain dia takut nggak ditemenin dan lain sebagainya. Nah menurut aku kayak dengan kita punya prinsip berani untuk berkata tidak dan orientasinya itu karena Allah, dan juga kita menyadari bahwa nggak semua orang bisa suka sama kita, ya insya Allah kita nggak akan ngerasa takut gitu untuk berkata tidak atau untuk menolak sisi negatif yang orang lain punya gitu. Karena ketika kita melakukan hal yang nggak kita sukain, maksudnya kayak dengan berat hati gitu ya, kita ikut-ikutan karena takut, itu akan menekan diri kita sih, bakal stres nanti yang ada gitu. Oke, kalau misalnya yang tadi masalah prinsip, sebenarnya kalau saya lebih ke ngetahuin saya tuh siapa, kenapa saya harus hidup dan mengapa saya diciptakan. Itu sangat menemukan esensi dalam hidup saya harus ngapain, dan itu membuat saya berprinsip. Terus tadi juga mau nanya nih, kalau secara filosofi bahwasannya kalau orang yang punya prinsip atau idealis itu erat hubungannya sama kesekian. Nah, Teteh setuju juga dengan pendapat itu? Teopa, setuju kah? Ya mungkin setuju sih, karena memang sih rata-rata kan kita ketika hidup di atas jalan yang benar pasti kan banyak orang yang gak suka ya. Jalan kebenaran itu sangat banyak godaannya kan, bahkan sedangkan hal-hal yang dilarang itu banyak yang disukai. Nah itu sih hal realita yang kita gak bisa pungkiri gitu. Kalau dari aku sendiri, kebenaran itu terkadang sulit gitu. Dalam artian ketika kita melakukan kebenaran gitu ya, kadang banyak orang yang menolak itu walaupun itu benar gitu. Nah tapi dengan kita punya prinsip karena kita melakukan sesuatu itu karena Allah, ya insya Allah kita nggak akan terlalu kesepian gitu. Walaupun memang faktanya banyak dijauhin orang
orang dan lain sebagainya. Tapi kan orientasi kita lillahi ta'ala, kita berusaha untuk menjalankan kebenaran, itu kan yang terpenting gitu sih kalau dari aku. Karena nggak mungkin kita tuh menjalankan kebaikan tanpa tanpa merasa kesepian mungkin, atau tanpa menerima hal-hal negatif dari orang lain, persepsi negatif dari orang lain. Nggak usah jauh-jauh, Rasulullah SAW aja ketika berdakwah itu kan banyak godaannya banget, termasuk dari orang-orang terdekatnya, bahkan dari pamannya gitu sih. Kalau dari Kang Syahrul sendiri gimana nih? Terkait ini, terkait masalah kesepian. Sebenarnya kalau perubahan yang ke arah lebih baik ya, atau sebuah inovasi itu pasti erat kaitannya dengan ketidaknyamanan. Kalau teman-teman pengen berubah ke lebih baik, itu sangat mustahil nggak nyaman, itu pasti. Karena berarti secara kalau secara psikologi tubuh itu benar-benar lagi menyesuaikan. Terus secara pemikiran juga menyesuaikan, itu pasti erat dengan ketidaknyamanan. Terus masalah kesepian itu adalah memang sebuah naluri manusia, dan itu sebenarnya salah satu tanda dewasa. Karena yang kata tadi, kenapa secara alamiah atau fitrah ya kita dibuat kesepian, agar kita tahu kita tuh punya Allah. Nah itu kita kan kalau misalnya minta yang terbaik, kadang suka dikasih jalannya tuh cobaannya banyak banget ya, malah dikasih kesepian, malah dikasih ujian. Nah itu tuh salah satu cara Allah nunjukin bahwasanya lu tuh nggak punya apa-apa, kalian nggak punya apa-apa, balik lagi saya gitu. Kalau saya sih gitu ya. Cukup menarik juga ya statement dari Kang Syahrul. Jadi intinya ketika kita berbuat baik, nggak menutup kemungkinan kita bakal ngerasa kesepian atau menerima hal-hal atau stigma negatif dari lingkungan kita, dan itu yang menjadi ujian kita. Tapi kan Allah itu maha adil ya. Allah nggak mungkin kayak ngasih ujian ke hambanya tanpa hikmah yang bisa kita ambil, ya kan? Dengan kita ngerasa nggak enak, nggak nyaman di dunia, kan Allah nanti ngasih hadiah. Tapi teteh ngerasa gak ketika misalnya memang tadi berubah itu tidak nyaman, ngerasa kesepian, tapi nanti setelah kita laluin itu ada hal yang ini tuh jawaban dari yang sebelumnya gitu, dan tanpa disangka-sangka, dan itu yang membuat kita kuat. Bener. Relate. Aku pernah kayak bertanya-tanya gitu ya, ketika kita dapet ujian gitu kan sering kali ya spontan lah ya dari otak itu ngomong kayak kenapa ya. Mungkin waktu itu aku sempat kecewa juga sih, kenapa kok orang-orang bisa gitu kan masuk kampus negeri, sedangkan aku sulit banget nih jalannya mau ke kampus negeri aja gitu. Tapi akhirnya aku coba menerima aja, yang awalnya mungkin aku nangis-nangis kecewa gitu sama takdir aku sendiri, tapi aku coba menerima, dan alhamdulillah ternyata Allah ngasih hadiah gitu. Ingat banget waktu itu ketika aku lagi COD kan, itu di Ciomas, aku ngeliat pelang besar banget tulisannya 1.200 beasiswa untuk pemuda Kabupaten Bogor yang berprestasi. Itu aku lagi jalan kenceng banget kan, naik motor di Bonceng, itu aku langsung nyatet websitenya tanpa berhenti. Pas udah nyampe di rumah, aku coba buka websitenya, ternyata beasiswa kan, dan aku coba daftar aja, ternyata alhamdulillah aku keterima menjadi bagian dari 1.200. Padahal yang daftar 10.000 gitu. Ternyata aku keterima beasiswa full di Wika. Nah, mungkin itu sih hikmah yang Allah kasih gitu setelah aku menerima takdirnya. Insya Allah obrolan ini sangat daging banget teman-teman. Yang kalau saya bisa tarik kesimpulan adalah ketika kalian gampang terbawa arus, kalian harus punya prinsip. Nah ketika punya prinsip itu kadang suka ada aja ujiannya, dan percayalah Allah selalu punya jawaban dari ujian teman-teman gitu ya. Dari closing statement dari Teh Ulfah atau Teh Lucy mungkin ada tambahan? Oke, dari aku jangan pernah takut berbuat baik dan berjalan di kebenaran walaupun itu terkadang pahit. Jadi supaya nggak gampang terbawa arus, silahkan lakukan apapun yang kalian inginkan, tapi jangan lupa bahwa kalian seorang hamba yang beriman. Oke. Mungkin kalau dari aku ada hadis kan, di akhir zaman itu orang yang berpegang teguh pada agama Allah seperti memegang bara api. Nah jadi ketika kalian lagi di fase itu, jangan pernah mundur, tetap istiqomah di jalan Allah. Masya Allah, sangat daging sekali ya teman-teman, dan insya Allah kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan, dan sukses juga buat Teh Ulfah, Teh Lucy di karirnya, dan saya doakan mudah-mudahan Teteh tetap bermanfaat dimanapun. Oke. Itu aja dari saya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan share, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.